Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh atau nama lainnya Alam Nashrah. Atau surah yang lainnya Al-Insyirah, ya. Untuk penamaan itu memang beragam, ya. Ya, ada nama Asy-Syarh, ada nama Al-Insyirah, ada juga Alam Nashrah. Kemudian surah Asy-Syarh atau Alam Nashrah atau Al-Insyirah ini masuk jajaran surah Makkiyah, sama halnya dengan surah Ad-Duha. Dan juga surah ini bagian daripada surah, ya, bagian daripada surah yang menghibur Nabi SAW. Ya, makanya Nabi SAW banyak di sini dipuji. Wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak, dan seterusnya banyak sekali. Ya, ini ayat-ayat yang berkenaan tentang Nabi SAW mendapatkan kebahagiaan. Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, menurunkan beban darimu, yang memberatkan punggungmu, kami tinggikan juga sebutan namamu bagimu, dan seterusnya. Ya. Ini surah yang menjadi kabar kebahagiaan untuk Nabi SAW. Terkait hal itu nanti teman-teman bisa baca tafsir surah Asy-Syarh. Kemudian berikutnya sepakat para ulama surah Asy-Syarh ini masuk jajaran surah yang jumlah ayatnya 8, sama seperti Ad-Duha disepakati 11, Asy-Syarh disepakati 8 ayat. Kemudian berikutnya ada poin yang menarik, ya. Poin yang menarik pertama adalah huruf kaf. Huruf kaf. Dia 1, 2, 3, 4 itu banyak huruf kaf. Kafnya ada yang sukun, ada yang disukunkan. Kalau yang sukun asli ayat keempat, zik. Adapun sukun arid atau sukun yang dipaksakan karena berhenti, itu di ayat 1, 2, 3, dan juga 4. Maka yang harus ditinjau adalah kaf, kondisinya jangan dibaca lemah. Kondisinya jangan dibaca lemah, karena dia punya sifat kuat. Jadi kalau kita baca misalkan ayat keempat surah Al-Fatihah, jangan dibaca dengan lafaz iyyaka, iyyaka, tapi iyyaka, ka-nya biasa. Iyyaka, ka-nya biasa. Maaf, itu ayat kelima, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima. Tapi di jalur yang lain atau di mazhab perhitungan yang lain itu masuk ayat keempat. Intinya kaf nggak boleh sampai mengeluarkan udara berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyyaka tidak demikian. Tapi dibaca biasa saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak sampai berlebihan dalam memberikan porsi udara. Terlebih ketika di ujung ayat atau kondisinya sukun, maka hanya memercikkan udara kecil saja. Sadrak, rak, 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 wizrak, wizrak, dhahrak, dzikrak, dzikrak. Tidak dibaca dzikrak, gitu. Tidak demikian. Jadi tidak dibaca dzikrak. Ya, cukup dzikrak, dzikrak, dzikrak. Intinya kaf punya dua sifat, dan sifat yang dominan adalah sifat kuatnya. Sifat kuatnya yang diduluin, yang didahulukan. Jangan sifat lemah yang mengalir udaranya. Ya. Intinya jangan sampai dibaca rak, rak, wizrak, dhahrak, dzikrak, tapi dibaca dengan penekanan. Sadrak, wizrak, dhahrak, dzikrak, dzikrak. Ya, dikuatkan. Ini huruf kaf. Kemudian berikutnya dengung atau ikhfa di ayat kedua dan ayat ketiga. Ada bunyi angka,
Di ayat ketiga angko. Di ayat kedua angka pakai ain kemudian ng, angka, angka. Hati-hati, ayat kedua ini sering orang bilangnya angka. Pakai hamzah baru angka. Jangan sampai wa wada'na angka. Tapi pakai ain, angka, angka. Kemudian di ayat ketiga hamzah ketemu dengung, dengungnya tebal. Angko, angko, angko. Ya. Karena seringkali ayat 2 dan ayat ketiga ini dibacanya sama. Ya. Wa wada'na anka wizrak pakai hamzah, dengungnya ng. Ayat ketiga juga sama. Alladzi angqadha sama. Padahal beda betul. Ayat kedua pakai ain bunyinya angka. Ayat ketiga pakai hamzah bunyinya dengung tebal. Angko. Ya. Jangan sampai angko. Jangan sampai ng. Kalau ng itu kurang pas. Yang tepat adalah angko. Dengungnya lebih tebal. Karena qaf masuk ke jajaran huruf tebal. Dan diperintahkan memang kita menebalkan dengung. Sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Murad, beliau menyebutkan wa fakhimil gunnata intalaha hurufal isti'la la siwa. Tebalkanlah dengung kalau bertemu dengan huruf tebal atau huruf isti'la, tidak dengan huruf selainnya. Maka ayat ketiga qadha. Jangan sampai tapi bunyinya membulat o. Ayat kelima dan 6. Ini dua ayat yang terulang. Bedanya ayat kelima menggunakan huruf fa, ayat ke-6 tanpa huruf fa. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian berikutnya di ayat kelima dan 6 itu ada dua huruf tipis. Sebelumnya huruf dhammah. Siapa huruf tipisnya? Sin pada kata usri dan sin pada kata yusra. Yang harus kita betul-betul perhatikan adalah jangan sampai sin berubah menjadi shad gara-gara kita terburu-buru membacanya, tidak memperhatikan hurufnya. Jadi kalau ada huruf sukun, huruf dhammah. Sekali lagi ini kunci. Kalau ada huruf dhammah, depannya huruf tipis, sin termasuk jajaran huruf tipis. Maka habis manyun balik usri. Habis manyun bibirnya balik usri yusra. Kalau dipercepat usri yusra, usri yusra. Nggak boleh gini. Usri yusra, maka sin otomatis berubah jadi shad. Ya. Karena sin nggak ada bedanya dengan shad, bedanya cuma tebal tipis aja. Makhrajnya sama, lahir dari tempat yang sama, posisinya juga sama. Yang membedakan adalah sin tipis, shad tebal. Maka untuk membedakannya, ketika kondisi ayat 5 dan 6, contohnya ini, maka habis manyun balik usri yusra. Lihat anak, fa inna ma'al usri yusra, usri yusra, usri yusra, gitu ya. Jangan sampai dibaca usri yusra. Jangan sampai bibir full manyun. Ayat ke-7. Ada dengung tebal lagi. Seperti ayat ketiga. Di lafaz fa'sab, fa'sab. Jangan sampai dibaca fang, tapi fa'o. Dan di ayat ke-8 ya ada qalqalah layaknya ayat ke-7. Farghab, fa'sab, farghab. Jangan sampai lupa qalqalahnya. 6. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak. Ya kafnya ingat, jangan rak, rak. Jadi percikannya kecil, kafnya ditekan kuat. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wizrak. Ya, zai ngalir ya. Ngalir ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Qadha, ya qaf tebal, dha tebal, dha juga tebal. Jadi ada 3 huruf di situ. Qadha, semuanya tebal, tiga-tiganya. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Manyun tarik ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Dengung tebal. Fa. 1, 2, 3. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Sama kata rabbika itu karena ada ila. Bi ni'mati rabbika, kalau di ujung ayat asy-syarh, wa ila rabbika karena ada kata ila. Nah, ila itu membuat kasrah huruf setelahnya atau harokat pada huruf setelahnya. Wa ila rabbika. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Nah, di riwayat yang lain, ini sedikit sekedar perkenalannya. Di riwayat yang lain itu menarik huruf ra. Huruf ra kalau di riwayat kita kan kalau fathah pasti tebal. Pasti tebal. Kalau di riwayat bacaan kita. Tapi di riwayat yang lain ada beberapa kondisi ra akan tipis meskipun fathah. Meskipun fathah. Contoh di riwayatnya Imam Warsh, bacanya wizrak. Ya. Ayat keempat surah Duha, walal akhirah, bukan khira, tapi walal akhirah. Khairul, itu juga tipis, khairul. Nah, itu bacaan Rasulullah SAW yang dibaca oleh Ahlul Madinah. Yang hari ini bacaan Ahlul Madinah itu dibawa, diamalkan, dipraktekkan di negara Jazair. Resmi negara Jazair membaca di negaranya dengan bacaannya riwayat Warsh. Dan riwayat Warsh bacanya tadi walalakhira. Kemudian wa wada'na 'anka wizrak. Kalau kita wizrak. Itu berkenaan dengan lajah ya, sama kayak orang Padang. Orang Padang itu kalau membaca Ad-Duha, ini sempat ada salah satu jamaah di Mitsubishi asal Padang itu, padahal sudah diwanti-wanti jangan sampai salah. Pas ngimamin di ayat keempat dia baca walal akhirah. Dia baca pakai ra. Karena itu lahjahnya orang Minang begitu. Termasuk orang Bima Nusa Tenggara juga bacanya walal akhirah. Sedangkan bacaan kita tidak ada ra, adanya ro, adanya
Ro. Jadi sekali lagi bacaan Quran harus disesuaikan pada riwayat yang sedang dia baca. Tidak boleh dia sembarang atau ngasal atau dia campur adukan riwayat satu dengan riwayat yang lainnya. Itu hukumnya haram. Allah Ta'ala a'lam. Cukup insyaAllah Ta'ala. Ada pertanyaan sampai sini? Bentar. Di surat Ad-Duha di ayat 4 untuk porsi huruf kha itu seperti apa Ustaz? Karena agak umumnya orang harus ngorok atau Ustaz? Iya. Betul. 6. 6. Ya. Huruf kha itu huruf terbilang huruf yang tebal ya, dari satu sisi, tapi juga dari sisi yang lain dia termasuk huruf lemah. Ya. Jadi tebal di satu sisi lain dia juga lemah. Nah, kha untuk cara pengucapannya tidak boleh ngorok, tidak boleh mendengur. Jadi bukan walal khairul, bukan walal akhiratu khairul gitu. Tapi dibaca dengan cara yang lebih halus, walal akhi kha tidak kha pokoknya tidak mendengkur. Tidak demikian. Walal akhiratu khairul. Walal akhi kho-nya jangan kho bi kho. Memang butuh latihan. Intinya kondisi dia lebih lebih pecah dari sisi udaranya. Jadi sehingga hembusannya lebih banyak. Kho hu. Ya. Kalau ghain beda. Kalau ghain justru nggak boleh udara keluar, nggak boleh. Kalau ghain ri ru. Kalau kho hu tidak hu. Pokoknya tidak perlu sampai harus ngorok. Ya. Cukup dibaca walal akhiratu khairul. Walal akhiratu khairul. Ya. Ini butuh latihan yang cukup lama. Ya. Latihan cukup lama tentunya. Karena pikiran kita memang ngorok gitu ya. Atau informasi yang selama ini kita dapat kho sama dengan pengucapan seperti orang yang ngorok. Padahal itu keliru. Dan ini pernah dikritisi langsung oleh Dr. Ayman Rushdi Swaid. Sampai beliau menyebutkan banyak orang-orang Asia Tenggara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, sebutin nama daerah-daerah negara-negaranya. Itu ngorok kho-nya, padahal itu keliru. Jadi yang tepat adalah biasa. Kho, hi, hu. Kho, hi, hu. Tidak kho, tidak khi, tidak juga khu. Dan ini butuhlah latihan. Allah Ta'ala alam. Cukup ya insyaAllah Ta'ala. Setelah ini kita talaki. Boleh, silakan Pak Mar. Ya jadi gini, orang kafir ya khususnya yang ahlul kitab itu memang Nabi SAW sebagai Rasul terakhir itu dinanti-nanti. Dan otomatis kan informasi itu juga diperoleh atau didengar oleh kafir Quraisy sebagai orang-orang yang musyrikin. Kan bedanya kalau ahlul kitab, mereka punya agama yang sebelumnya agama samawi yang menerima kitab juga. Seperti Nasrani ada nabinya Nabi Isa dengan kitabnya Injil. Kemudian Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, agama samawi. Dan di kitab-kitab mereka disebutkan akan ada nabi terakhir. Nabi terakhirnya disebutin juga di lokasinya. Ya. Dia akan ada di bebatuan, banyak bebatuan warna hitam. Di Madinah itu banyak bebatuan. Jadi banyak apa istilahnya? Kayak gunung-gunung kecil gitu. Gunung-gunung kecil dan sejuk.
Ya, karena juga banyak pepohonan pohon kurma, pohon-pohon kurma. Itu sudah dinanti-nanti. Dan otomatis berita itu juga didengar oleh kafir Quraisy. Ya. Dan kafir Quraisy memang memantau luar biasa. Ya. Gerak-geriknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu ya tadi karena gengsi, ya, karena pamornya supaya tidak hilang viewersnya atau fans-fansnya juga jangan sampai lari daripadanya, bisa dipertahankan. Ya, contoh sederhana, Abu Lahab itu hampir-hampir masuk Islam. Hampir-hampir masuk Islam. Tapi karena di penghujung hayat dia didatangi oleh tokoh besar Abu Lahab. Ya, paman Nabi itu ada namanya Abu Talib. Paman Nabi SAW ada yang namanya Abu Talib. Abu Talib hampir-hampir masuk Islam di penghujung hayatnya. Tapi karena dikunjungi oleh siapa? Abu Lahab dan juga pimpinan Quraisy yang lainnya, maka dia tidak jadi. Karena cuma satu. Ya. Kamu jangan malu jangan sampai bikin malu lah. Bahasa kita, jangan bikin malu agama nenek moyang kita, leluhur kita gitu. Kita ini tokoh terpandang gitu. Dan seterusnya. Dan pantauan terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW itu juga memang dipantau. Terus dipantau. Karena cerita itu kan pasti akan tersebar masuk. Dan sebenarnya mereka kafir Quraisy juga tahu Al-Quran atau wahyu yang turun kepada Nabi SAW itu bukan buatan Muhammad. Karena kalau buatan sosok manusia akan diketahui syair. Kan jadi syair itu sebagai tolak ukur orang cerdas. Ya, salah satu tolak ukur orang cerdas. Jadi orang cerdas di masa lalu itu yang biasa bersyair. Dan syair-syair itu akan didendangkan atau diperdengarkan di tengah-tengah tempat-tempat strategis. Contoh sahabat yang akhirnya masuk Islam karena sebab ya, Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Ya, salah satunya adalah Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena dia tahu susunannya, pilihan katanya, tahu betul. Ya, kalau buatan manusia akan diketahui. Dan ini benar-benar bukan buatan manusia. Nggak mungkin sosok Muhammad. Karena diketahui Muhammad itu orang jujur, tapi dia tidak pandai dalam baca tulis. Jadi sosok Nabi SAW sudah dikenal orang baik, orang jujur, tapi tidak dikenal sebagai tokoh yang pintar baca tulis. Makanya ketika Nabi SAW menerima wahyu, sahabat yang cerdas, pintar baca tulis, yang disuruh nulis. Nabi hanya sekedar menyampaikan wahyu. Nanti ketika sudah selesai ditulis, Nabi mengoreksi hasil tulisan wahyu tersebut. Nabi yang mengoreksi. Itu pun mengoreksinya karena wahyu, bimbingan wahyu. Jadi Nabi tidak ada sama sekali aktivitas baca tulis. Karena tadi dipersiapkan supaya Al-Quran ini tidak sedikit pun ada sentuhan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi SAW juga tidak dikenal sebagai orang yang pandai baca tulis, maka disebut dengan Nabiul Ummi. Tapi kecerdasan itu ada, tapi cuma tidak punya kemampuan atau tidak ada aktivitas yang melekat pada diri beliau sebagai orang yang pintar baca tulis. Artinya kalau di bahasa sekarang, Nabi itu bukan yang bikin pandai, bikin sajak, bikin syair, kan? Ya. Kalau Nabi sejak dulu pintar menulis serangkai syair, maka itu pasti di riwayat sejarah beliau akan ditulis itu. Tapi Nabi SAW betul-betul terbebas dari aktivitas baca tulis. Makanya ketika wahyu pertama kali turun kan, apa jawab Nabi? Maaf, kalau saya tidak bisa baca. Iya, saya tidak bisa membaca. Maka kemudian dibimbing oleh Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril itu datang dengan beberapa kondisi. Salah satunya kondisi wujud seperti manusia. Dan itu pasti sudah terdengar di tengah kafir Quraisy. Yang jelas wahyu yang saat ini kita terima Al-Quranul Karim itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala,
dan pembuktian dari wahyu ini sudah banyak dibuktikan di tengah kaum muslimin yang sudah jadi ilmuwan ataupun yang non muslim yang sudah jadi ilmuwan. Banyak kayak misalkan tentang embrio, sekian prosesnya itu ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah dibuktikan. Padahal Nabi SAW bukan orang yang paham tentang embrio. Kemudian peristiwa terwujudnya alam semesta ini juga sama. Ya. Itu sudah tergambar dan tidak mungkin yang menceritakan sosok manusia, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala murni. Adapun Nabi SAW meminta agar bacaan itu mudah dibaca di tengah kaum muslimin yang berbeda lahjah, itu memang permintaan Nabi SAW. Maka disebutkan Al-Quran turun dengan 7 huruf, salah satunya adalah mampu diakses dengan beberapa lahjah. Wadduha, wadduhe, wadduha, walal akhira, walal akhira. Itu lahjah. Itu Nabi yang request. Tapi kalau isinya, Nabi sama sekali tidak ada campur tangannya. Nabi hanya merequest agar Al-Quran ini jangan satu model bacaan, tapi beragam bacaan. Makanya nanti teman-teman kalau belajar ilmu qiraat, tulisan di Quran kita, fatabayyanu, di mushaf yang lain fatatsabbatu. Di Quran kita wasari'u pakai waw, di riwayat yang lain sari'u. Dan itu nanti akan berkenaan tentang tafsir. Ya, tafsiran luar biasa. Nanti akan banyak sekali tafsir kenapa ini menggunakan fatabayyanu, ini fatatsabbatu. Itu nanti akan ada tafsir yang menjelaskannya. Wasari'u, dan sari'u ada waw, kemudian tidak ada pakai waw. Itu murni tidak ada campur tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya request terkait tentang cara bacanya saja. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya, insyaallah ta'ala kita talak.